Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menginstal dan menggunakan PHP MyAdmin di Android atau di HP. Sebelum menginstal PHP MyAdmin-nya, silakan teman-teman mendownload folder htdocs yang ada di deskripsi video ini. Kemudian setelah di-download, lalu diekstrak, lalu foldernya disimpan di penyimpanan internal. Setelah teman-teman mendownload htdocs-nya, lalu diekstrak, lalu disimpan di penyimpanan internal. Sekali lagi pastikan folder htdocs-nya itu disimpan di penyimpanan internal HP teman-teman ya. Nah, seperti ini terdiri dari folder boots dan PHP MyAdmin. Nah, setelah disimpan foldernya di penyimpanan internal, kemudian kita download dan install Termux di Google Play Store. Lalu kita buka. Setelah kita install, langkah berikutnya adalah kita tulis perintah package atau pkg install php, lalu enter. Jika ada pertanyaan yes or no, kita jawab yes atau dengan mengetik huruf Y. Lalu kita biarkan proses instalasi ini sampai selesai. Lamanya proses instalasi ini tergantung dari kondisi jaringan internet teman-teman. Proses instalasi ini biasanya memakan waktu sekitar 2-3 menit kalau jaringannya itu lancar. Selanjutnya, langkah kedua, kita ketikkan perintah pkg install MariaDB. Jadi akan kita instalkan di Termux ini Maria database-nya dengan perintah pkg install MariaDB. Lalu enter. Jika ada pertanyaan yes or no, kita pilih yes ya, dengan mengetik huruf Y, lalu kita enter. Seperti biasa, kita tunggu proses instalasi MariaDB ini sampai selesai. Nah, jika sudah selesai, langkah berikutnya adalah kita ketikkan perintah termux strip setup strip storage, lalu enter. Artinya kita akan mengakses Termux ini, mengakses data yang ada atau folder yang ada di penyimpanan. Setelah kita enter, maka akan ada pesan izinkan atau tolak, maka kita pilih izinkan. Setelah kita memilih izinkan, lalu kita tuliskan perintah berikutnya, yaitu cd spasi ya, harus ada spasi, cd spasi garis miring sd card garis miring htdocs, lalu enter. Perhatikan penulisannya ya, harus sesuai. Berikutnya kita tulis perintah php spasi strip s besar, lalu spasi localhost /2 80 80, lalu enter. Hingga muncul tulisan start ya. Jadi ini sudah bisa dimulai Termux ini untuk mengakses database-nya. Lalu kita buka sesi baru, yaitu dengan cara menggeser layar dari sebelah kiri ke kanan. Kemudian kita tuliskan mysqld ya. Tuliskan mysqld. Setelah beres menginstal mysqld, lalu kita buka new session. Lalu kita tuliskan mysql, enter.
selanjutnya kita ketikkan use MySQL titik koma ya, use MySQL titik koma. Setelah nulis use MySQL titik koma, lalu kita lanjutkan dengan perintah set password for ya, tanda petik root, lalu add dalam tanda petik localhost sampai dengan password, lalu kita tuliskan passwordnya. Ini boleh berapa saja, kita tulis misalkan 1 2 3 4. Untuk penulisannya ini sesuaikan dan samakan saja ya, spasi dan tanda bacanya, kemudian diakhiri dengan titik koma, lalu kita enter. Nah, setelah di enter maka ada tulisan query oke, berarti database change itu berhasil ya. Nah, setelah itu lalu kita tuliskan perintah flush privilege titik koma ya. Kita ketikkan flush privilege titik koma lalu enter. Jika ada jawaban query oke, berarti sudah berhasil. Nah, inilah MySQL yang sudah bisa kita gunakan. Lalu kita buka browse, lalu kita ketikkan localhost titik 2 8080 di web browser, maka akan muncul seperti ini. Lalu kita masukkan nama pengguna dan kata sandi yang kita buat. Tadi nama penggunanya adalah root, kemudian kata sandinya itu 1 2 3 4. Nah, jika berhasil maka kita akan masuk ke dalam pengolahan database dengan PHP seperti ini. Nah, ini kita sudah bisa memulai mengelola sebuah database. Nah, misalkan kita akan membuat database melalui sintak SQL. Kita pilih tab SQL, lalu kita tuliskan query-nya, misalkan create database university. Maka penulisannya itu di dalam kotak query SQL-nya, tuliskan perintah create database university atau universitas ya. Lalu kita pilih kotak go atau kirim di bawah. Nah, setelah menulis query ini lalu kita pilih tombol kirim atau go. Nah, setelah kita kirim atau go, kemudian ada pesan MySQL memberikan hasil ya. Nah, ini berarti sudah ada. Nah, di sini bisa kita lihat database baru sudah kita buat. Jadi itulah teman-teman cara menginstal dan menggunakan PHP MyAdmin di Android atau di HP teman-teman. Semoga video ini bermanfaat, dan bagi teman-teman yang masih punya kendala silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.